Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayati kaifa halukunna? Al-an sanata'allam al-yawm tematik. Kita bertemu hari ini tanggal 28 Mei 2021. Pembelajaran tematik hari ini. Dan untuk pembelajaran bahasa Arab, Ibu cukupkan karena kita untuk mempersiapkan PAT nanti ya. Dan hari ini ada ulangan ya nak ya, ulangan PKN. Gak apa-apa ulangan dadakan, tapi Ibu yakin kamu pasti bisa menjawabnya ya. Nah, halaman 123 pada evaluasi sudah dibuka. Evaluasi 3 halaman 123 buku tema H. Oke, sudah dipersiapkan bukunya? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang bisa dilihat bukunya halaman 123. Ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. PJOK Ibu tidak bahas ya Neng ya. Halaman 123 dan 124. Sudah? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya kita baca suratul Fatihah dulu ya, agar Allah selalu senantiasa memudahkan kamu dalam belajar dan kamu diberi pemahaman yang sempurna. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin niyati ta'lim wa tadris. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Oke, sekarang perhatikan halaman 123 dan 124 ya nak ya. Nah, kita bahas soalnya ya. Sudah siapkan bukunya? Alhamdulillah kalau sudah. Nomor 1. Sebelum makan, sebaiknya kita mencuci apa? Ayo. Pinter. Dengan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan merupakan upaya kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti penyakit perut atau diare. Lalu yang kedua. Saat makan, ambil makanan secukupnya saja, tidak berlebihan. Karena Allah menyukai kita tidak bersifat berlebih-lebihan ya. Yang ketiga, contoh aturan saat makan. Makan terburu-buru itu bisa kita kram perut, nggak boleh. Kalau makan sambil jongkok di atas kursi nanti bisa terbalik. Kursinya itu juga tidak bagus, akhirnya terjatuh. Nah, tidak berbicara saat makan. Nah, ini merupakan salah satu aturan saat makan. Karena kalau kita berbicara saat makan, maka makanan kita akan bisa tersedak ke dalam tenggorokan kita ya sayang ya. Makanya dilarang untuk berbicara saat makan. Ini jawabannya yang B, betul, pintar. Yang keempat, contoh perilaku tidak baik saat makan. Contoh perilaku tidak baik yang mana ya? Mencuci tangan baik tidak? Baik, berarti bukan jawabannya. Mengambil makanan secukupnya, bagus tidak? Bagus, berarti bukan juga. Berarti yang tidak baik yaitu tidak menghabiskan makanan. Karena banyak orang yang membutuhkan makanan seperti orangnya anak-anak kecil di Palestina tuh. Susah kesusahan. Karena akibat perang untuk makan pun susah. Kalau kita membuang-buang makanan, tidak menghabiskan makanan, kesian ya dengan orang lain ya yang memerlukan makanan. Oke, yang nomor 4 jawabannya A, pintar. Nomor 5, tulis 2 contoh aturan saat makan. Siap, Ibu diktekan. Tidak berbicara saat makan.
Ibu ulangi, tidak berbicara saat makan, koma. Makan tidak terburu-buru. Makan tidak terburu-buru. Itu saja 2 ya. Nomor 6. Apa yang terjadi jika makan dengan tergesa-gesa? Bisa tersedak. Ayo dieja. Bisa tersedak. Pakai K ya, tersedak. Sekarang nomor bahasa Indonesia, lengkapi kalimat pujian pada nomor 7 dan 8. Ardi, kamu anak yang rajin. Nah, ini kalimat kalau malas, bodoh itu kalimat yang bisa menghina orang, yang gak membuat semangatin orang. Tapi kalau kalimat yang positif seperti rajin, pintar, itu bisa membangkitkan semangat orang ya. Itu bersifat juga untuk memuji. Ardi, kamu anak yang rajin. Nah, seperti itu ya Neng ya. Jadi jawabannya C nomor 7. Nomor 8. Bella, lukisanmu bagus sekali. Lukisanmu bagus sekali. Iya. Nomor 8 B. Sekarang nomor 9. Kalimat berikut yang berisi pujian adalah, nah ini dia nih. Wah, bagus sekali warna payungmu. Kalau kalimat yang pertama ini kalimat ajakan, kalimat yang kedua adalah kalimat tanggapan, ya. Sekarang nomor 10. Kata yang tepat membalas pujian adalah, nah ini merupakan tanggapan ketika kamu habis dipuji, biasanya mengucapkan terima kasih. Iya, jawabannya A. Contoh kalimat berisi pujian. Bagus sekali. Udah? Bagus sekali lukisanmu Bella. Titik. Nah, seperti itu ya. Nomor 12. Apa yang kita ucapkan setelah menerima pujian? Nah, tadi sudah tuh apa? Terima kasih. Nomor 12. Terima kasih ya. Sekarang matematikanya, ayo. Nah, mencuci tangan rentang waktunya itu lebih sebentar daripada kita makan ya. Coba kamu cuci tangan sama kamu makan, mana yang lebih cepat? Pasti mencuci tangan ya. Mencuci tangan lebih sebentar daripada makan. Nomor 14. Makan lebih sebentar daripada, makan lebih sebentar daripada apa nih? Tidur waktunya lama. Terus apa lagi? Mencuci tangan itu juga paling sebentar. Nah, yang ada di tengah-tengah itu yaitu menggosok gigi. Makan lebih sebentar daripada tidur. Ya, makan lebih sebentar daripada tidur karena tidur itu membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau ini gosok gigi sebentar, mencuci tangan juga sebentar, lebih sebentar daripada makan. Sedangkan tidur waktunya lebih
panjang jawabannya C ya. Nomor 14 jawabannya C. Nah, sekarang nomor 15. Hujan turun selama 1 jam. Jika hujan mulai turun pukul 7, maka hujan berhenti pukul berapa? 7 ditambah 1 berapa yo? 8. Pinter. Selama 1 jam berarti awalnya dari pukul 7. Habis selesai hujannya 1 jam setelahnya. Berarti 7 ditambah 1. Maka jam 8. Sekarang nomor 16. Davi tidur siang selama 1 jam. Davi bangun tidur pukul 3. Davi mulai tidur pukul berapa? Jadi 3 nih. Jadi 3 dikurang 1. Untuk mengetahui Davi mulai tidurnya jam berapa itu. Jadi pukul 3 dikurang 1 ditutup 1. Jadi sisanya berapa? 2. Ya. 3 ditutup 1. Sisanya 2. Ari melipat jas hujan selama 3 menit. Nah, 3 menit tuh. Naila melipatnya selama 2 menit. Danu melipat jas hujan selama 5 menit. Nah, yang mana yang paling cepat? Naila. Tulis di sini Naila. Siapa yang melipat paling lama di sini? Tuh, ada Ari, Naila apa Danu? Danu, karena Danu membutuhkan waktu selama 5 menit. Lebih lama dibandingkan teman-temannya yang lain ya. Yang paling cepat Naila, lalu yang paling lama adalah Danu. Oke, sekarang SBDP. Bahan untuk membuat perahu kertas. Yaitu kertas origami ya. Jawabannya A, pinter. 26. Jika diletakkan di atas air, perahu kertas akan mengapung. Karena berat perahu kertas lebih ringan daripada berat air, maka perahu kertas tetap berada di permukaan air ya. Nomor 27. Kincir angin berputar karena adanya tiupan atau udara ya. Jadi karena adanya udara maka kincir dapat berputar. Nanti prakteknya itu ada di kelas 2 juga ada ya sayangnya membuat kincir angin. Di kelas 3 juga ada pengulangannya. Maka ibu nggak menggunakan untuk kita nggak praktek membuat kincir angin karena waktunya singkat, dipotong dengan liburan kemarin. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita lanjut ya Neng. Nomor 28. Untuk menempelkan 2 kertas digunakan lem. Kertas dapat menempel jika terkena lem. Merekatkan tuh. Lem fungsinya untuk merekatkan benda-benda seperti ada lem besi. Itu kalau misalkan agak besinya patah bisa direkatkan dengan lem besi. Tapi lebih bagus lagi dengan dilas kalau besi ya. Lalu ada juga lem kertas. Lem kertas ini seperti untuk kerajinan tangan yang biasa kita gunakan. Untuk menempelkan materai juga bisa menggunakan lem kertas ya. Jadi jawabannya adalah lem. Lalu nomor 29. Bagaimana caranya agar kincir angin mainan bisa berputar? Bila tertiup angin. Jawabannya bila tertiup angin. Sudah?
Nomor 30, tulis cara membuat perahu kertas. Nah, ini ada di halaman dia nih, cara membuat perahu kertas. Kita buka dulu ya. Nih dia nih. Cara membuat perahu kertas di sini nih. Nih. Ini dia nih, cara membuat perahu kertas. Tulisnya jawabannya ada di halaman 95 dan 96. Nah, kamu cukup baca saja ya sayang ya. Kamu cukup baca saja, tulis di sininya caranya di halaman 95 dan 96. Itu caranya dengan menggunakan kertas origami dan dilipat bentuk segitiga. Setelah itu di sebelah kanan kiri dibuat seperti persegi. Nah, ini dia tata caranya tuh. Baliklah origami, lalu jadilah perahu. Oke, itu di halaman 95 dan 96. Tulis secara ringkas cara membuat perahu kertas. Melipat kertas origami dengan menggunakan petunjuk halaman 95 dan 96 ya. Nanti kamu bisa baca di situ ya sayangnya cara-caranya. Oke. Hanya itu saja untuk tematik evaluasi 3 halaman 123 dan 124. Ada sedikit tambahan yaitu mengenai jam. Nah, pada jam ketika jarum panjangnya menunjukkan angka 12, nah itu jarum panjang menunjukkan angka 12 menunjukkan menit. Kalau jarum pendek menunjukkan jamnya. Contoh, jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12, maka jam 6. Itu menunjukkan jam 6 ya sayang ya. Oke, hanya itu aja sekilas. Nanti akan lanjutan itu ada di kelas 2 insyaallah. Alhamdulillah kita sudah selesai pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.